Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu sekalian. Bagi Selamat Ibu. pagi, Ibu. Bu. Kabarnya hari ini baik semuanya? Alhamdulillah, baik, Bu. Sudah siap untuk Alhamdulillah baik. ya, alhamdulillah ya kita diberi kesehatan oleh Allah. Untuk itu sepantasnya jugalah kita mengucapkan syukur kepada Allah dan untuk memulai pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa. Ya, silahkan dipimpin doanya Pak Rahmadi. Siap Ibu, terima kasih. Marilah kita bersama-sama berdoa sebelum memulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sudah Ibu. Terima kasih Rahmadi. Untuk selanjutnya, mari kita diisi absennya dulu ya. Jangan lupa isi absen, linknya sudah Ibu bagikan di WA group. Dan Sudah, Bu. jangan sampai lupa ya. Nanti absennya tidak ada. Nah, selanjutnya marilah kita sebelumnya untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya agar kita selalu terinspirasi, termotivasi untuk selalu cinta tanah air. Nah, setelah menyanyikan lagu Indonesia Raya ini, nah kita lanjut pelajaran kita, yaitunya pelajaran yang telah kita pelajari terdahulunya. Nah, siapa yang masih ingat kira-kira sebelum ini kita belajar apa? Ada yang masih ingat? Sebelum materi kita demokrasi liberal, kita pelajari apa? Yang KMB bukan, Bu? KMB. Gaddafi? Ya, Bu. Masih ingat pelajarannya? Yang sebelum demokrasi liberal itu, Bu. Ya, demokrasi itu, Bu. Terpimpin. Apa salah, Bu? Terpimpin ya. Sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih ya atas jawabannya. Tapi pelajaran kita sebelum ini adalah kondisi Indonesia di awal kemerdekaan. Nah, itu yang mau saya bilang tadi, Bu. Iya, itu yang mau dibilang tadi ya Rahmadi. Tapi lupa. Tapi lupa, Bu. Iya. Maklumlah ya. Nah, jadi kondisi di awal kemerdekaan itu, Indonesia ini tidak diakui sepenuhnya oleh Belanda sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Untuk mempertahankan kemerdekaan ini, banyak hal-hal yang harus dilakukan oleh bangsa Indonesia. Ya, jadi sebelum demokrasi liberal 1950, itu kita juga telah menganut demokrasi liberal. Ya, tapi penganut demokrasi liberal itu undang-undang yang dipakai masih Undang-Undang 1945. Kemudian, pernah nggak kalian merasakan demokrasi? Berdemokrasi pernah melakukannya? Pernah, Bu. Pernah. Iya, pernah. Sudah 17 tahun. Sudah Pemilih 17 tahun ke atas umurnya kan? pemilihan Iya, OSIS, iya, Bu. Bu. OSIS kemarin. Angka 12. OSIS juga ada, Bu. Sudah Pemilihan iya. Apa yang kalian lakukan di dalam berdemokrasi? Menentukan seorang pemimpin, Bu. Menyumbangkan suara, Bu. Suara. Iya, menyumbangkan suara, mengeluarkan pendapat. Iya. Nah, kemudian, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah agar kamu mengetahui ciri-ciri demokrasi liberal. Kemudian, kamu bisa menganalisis kondisi politik pada masa demokrasi liberal tersebut. Ya, nanti Ibu tayangkan video ya. Nah, sebelum Ibu tayangkan video, Ibu akan bagi kamu per kelompok, yaitu masing-masing kelompok
ada yang 2 orang, ada yang 3 orang ya. Nah, jadi kelompok 1 Pak Diki sama Eva, kelompok 2 Rahmadi sama Tiara, kelompok 3 Gaddafi, Rudi dan Yuda. Ya, Oke, Bu. nanti Baik, bekerja Bu. sama antar kelompok ya. Ya. Ya, Bu. Ya. Ya, Bu. Kemudian kamu juga download ya LKPD-nya. Jangan lupa download LKPD. Ya, nanti hasil diskusi kamu tuangkan di dalam LKPD. Dan setelah itu kamu presentasikan di Google Meet ini. Oke? LKPD-nya di mana, Bu? Di Di Google WA, Class? ya di WA Oh, di aja WA. ya. Di Google Ya, Baik, Bu. di Bu. Google Classroom juga bisa kamu download ya. Ibu Siap. kirim di WA juga. Di Google Classroom juga. Dah, ini kita langsung masuk ya. Ini Ibu, tolong diamati videonya ya. Jangan Yap. ada yang sampai yang tidak mengamati video. Ya, Bu. Siap, Bu. Prosedurnya Pak, silakan nanti diselesaikan di pansus aja dan masuk pansus tidak ada hambatan. Saya kira itu, makanya saya tinggal menanyakan apakah kita setuju Terdengar atau tidak. videonya, Kita laporkan Nana? itu saja. Terdengar, Bu. Terdengar, Bu. Saya kira cukup ya. Kalau untuk melemahkan KPK, maka Partai Gerindra akan menolak secara tegas dengan dalil apapun yang dibangun. Dejavu atau sekelumit peristiwa yang seakan terulang kembali. Rasanya kata ini cocok untuk menggambarkan situasi pembentukan siang ini. Saat hujan interupsi mewarnai sidang paripurna DPR Selasa 26 September 2017. Pimpinan sidang paripurna yang juga Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah langsung mengetuk palu tanda persetujuan peserta rapat atas laporan kerja para anggota Pansus Hak Angket KPK. Akibatnya, sudah penayangannya? Sudah paham maksud video di atas? Masih agak bingung, Bu. Masih agak bingung. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan ini? Apakah yang kamu pikirkan setelah mengamati video di atas? Siapa yang bisa? MPR, sidang Ya. MPR, Bu. Sidang MPR. Sidang MPR. Bagus, Yuda. Siapa lagi? Saya, Bu. Perbedaan. Ya, silakan. Aksi tadi di judulnya walk out, Bu, artinya keluar saat pelaksanaan sidang. All out. Keluar pada Aksi saat protes, sidang. Ya. protes saat sidang. Ya, ada lagi yang ingin memberikan pendapatnya? Saya, Bu. Ya, silahkan Diki. Perbedaan pendapat bukan, Bu? Perbedaan pendapat. Adanya perbedaan pendapat. Bagus, Diki. Makasih, Bu. Nah, pertanyaan kedua. Menurut pendapat kamu, apa hubungannya video di atas dengan materi yang kita pelajari sekarang ini? Siapa yang bisa? Ya, Eva, silahkan. Ya, saya, Bu. Dari rapat atau dari video yang sudah kita saksikan tadi, mungkin hubungannya dengan materi yang akan kita pelajari, yaitu sistem demokrasi atau ada istilah permusyawarahan dalam sebuah keputusan. Terima kasih, Bu. Iya, bagus sekali, Eva. Nah, ada lagi yang mau memberikan pendapatnya tentang hubungan di atas dengan materi yang akan kita pelajari hari ini? Ada anak-anak ibu sekalian? Cukup. Ya, silahkan Diki. Iya, itu tentang bermusyawarah mungkin, Oh, Bu. tentang bermusyawarah. Ya, bagus. Ya, silahkan Rudi. Izin Bu, saya melihat di rapat tadi kita juga telah melaksanakan yang namanya sila keempat itu Bu. Dalam sistem demokrasi kita. Ya, suaranya kurang jelas di Rudi, tolong.
suaranya? Iya Bu, dengar Bu? Ya. Iya, tadi di dalam rapat itu saya melihat kita juga telah melakukan sistem demokrasi Bu, yaitu sila keempat itu, permusyawaratan. Iya, bagus. Ya, bagus sekali Rudi menghubungkannya dengan dasar negara Indonesia. Ya. Nah, sekarang, kita lanjut. Perhatikan PPT Ibu ya. Sebelum kita Iya, Bu. Iya, sebelum kita berdiskusi. Bu, izin ke toilet, Bu. Ya, silahkan. Terima kasih, Bu. Jangan lama-lama ya. Ya. Ya, Bu. Nampak? Sebentar, Bu. Bisa dilihat PPT Ibu? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ya. Di sini Ibu memberikan satu pertanyaan buat kamu seluruhnya. Apa itu demokrasi? Ya. Nah, siapa yang bisa menjawab? Apa itu demokrasi? Saya, Bu. Ya, silakan. Iya, demokrasi itu kalau nggak salah sistem pemerintahan yang dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat, Bu. Ya, bagus Eva. Ya, terima kasih. Iya, demokrasi itu berasal dari kata demos, yaitu rakyat, kemudian kratos, artinya kekuasaan. Jadi demokrasi itu adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Iya. Bagus. Nah, kemudian di dalam indikator kita juga membicarakan tentang ciri-ciri kekuasaan. Nah, sistem demokrasi liberal. Kata liberal itu, pernah mendengar kata-kata liberal? Pernah Bu. Ya, apa itu liberal? Liberal tuh bebas bukan Bu? Bebas. Ya, bagus. Liberal bebas berasal dari kata liberty. Bagus sekali anak Ibu. Pintar-pintar seluruhnya ya. Nah, jadi kalau kita hubungkan dengan demokrasi liberal, artinya adalah sistem pemerintahan yang menganut kebebasan di dalam berpendapat. Nah, kemudian parlementer. Nampak seluruhnya parlementer? Nampak, Bu. Ya, parlementer apa? Tolong Gaddafi, tolong dibacakan. Ya, parlementer adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan legislatif buka kurung DPR atau parlemen tutup kurung lebih besar daripada kekuasaan eksekutif atau perdana menteri. Negara yang kepala negara dan kepala pemerintahannya dipimpin oleh dua orang yang berbeda. Yang pertama kepala negara, presiden, yang kedua kepala pemerintahan atau perdana menteri, Bu. Iya. Nah, jadi perbedaan antara parlementer dengan presidensial itu sistem pemerintahannya. Kalau sistem pemerintahan presidensial itu kepala negaranya presiden, kemudian kepala pemerintahannya juga presiden. Kalau parlementer itu sistem pemerintahannya di mana kekuasaan DPR atau parlemen itu lebih besar dari kekuasaan eksekutif. Jadi kepala negara ini hanya sebagai lambang. Sedangkan yang menjalankan pemerintahan adalah parlemen atau DPR. Sampai di sini jelas penjelasan Ibu seluruhnya? Jelas, Bu. Jelas sekali, Bu. Nah, kemudian kita masuk ke ciri-ciri sistem parlementer di Indonesia. Nah, ciri-ciri parlementer di Indonesia yang pertama itu adalah menteri. Nah, menteri bertanggung jawab kepada DPR. Nah, jadi ciri-ciri yang pertama itu menteri bertanggung jawab kepada DPR. Perdana Menteri itu bertanggung jawab kepada DPR atau parlementer. Yang kedua, kekuasaannya dipegang
oleh dua kekuasaan tadi. Yang pertama, kepala negara adalah presiden, kemudian sebagai kepala pemerintahan adalah parlementer. Kemudian yang ketiga, undang-undang yang dipakai. Di awal kemerdekaan kita pakai undang-undang apa? 45, Bu. Ya, 1945, Undang-Undang 1945. Sedangkan pada masa demokrasi liberal ini, kita memakai undang-undang apa? UDS. UUDS Undang-undang 1950. sementara. Ya, UUDS 1950. Kemudian, pada masa demokrasi liberal ini, ya, kita itu didominasi oleh banyak partai. Nah, pada awal kemerdekaan sempat ya Soekarno di dalam sidang PPKI itu memutuskan untuk PNI sebagai partai tunggal. Tapi banyak tokoh-tokoh bangsa kita yang akhirnya keputusan tersebut tidak dapat diterima. Nah, maka muncullah maklumat dari wakil presiden kita untuk tentang sistem partai ini sehingga di negara kita menganut sistem banyak partai ya pada demokrasi liberal. Nah, kemudian politik luar negeri bebas aktif. Nah, politik luar negeri bebas aktif ini apa maksudnya? Anak-anak ibu sekalian, apa maksudnya politik luar negeri bebas aktif? Saya, Bu. Berpihak. Ya, silahkan. Yuda? Tidak memihak. Oh, ya, Diki, ya. Tidak memihak, Bu. Tidak memihak. Bebas itu artinya tidak memihak. Ya, bagus. Silahkan Gaddafi. Ya, Bu. Ya. Ya menurut saya juga sama, Bu. Jadi sama tidak dengan memihak Diki. ya, Bu. Tidak memihak. Ada yang bisa Ya, Bu. menambahkan lebih lengkapnya? Saya, Bu. Ya, silahkan Rudi. Ya, Indonesia kita tidak memihak ke pengaruh blok barat dan blok timur, Bu. Ya, artinya bagus sekali ya Rudi, tidak memihak kepada blok barat dan blok timur. Aktifnya gimana? Aktifnya gimana? Yang tadi kan bebas. Iya, kalau aktifnya kita gimana? Indonesia sebagai penyelenggara KAA, Bu, Konferensi Asia Oh, Afrika pada saat Indonesia itu. sebagai penyelenggara KAA. Aktif. Ada yang bisa memberikan Ibu pendapat lain tentang aktif itu apa? Aktif dalam perdamaian dunia, Bu. Iya, bagus sekali Diki. Bu Rafina, maaf Rafina, waktunya habis Bu Rafina. Iya. Langsung diarahkan ke penutup ya. Iya. Oke. Jadi setelah PPT ini kalian Ibu bagi menjadi 3 kelompok ya. 3 kelompok, kalian diskusikan di WA group, kemudian kalian kirim hasil diskusinya ke WA group dan Google Classroom juga ya. Nanti Siap, kita Bu. presentasikan di Google Meet. Oke? Siap. Nah, Siap, siapa Bu. yang bisa membantu Ibu dalam menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Siapa yang mau membantu Ibu untuk menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Saya, Bu. Ya, Rahmadi. Bagus, Rahmadi ya. Pada masa demokrasi liberal ini sering terjadi pergantian kabinet, Ibu. Iya, bagus. Bagus, Rahmadi. Jadi, pada masa demokrasi liberal sering terjadi pergantian kabinet. Kemudian kita memakai Undang-Undang 1945. Sementara. Ya, Undang-Undang sementara. Iya, Eva, bagus ya Eva. Ibunya salah, Eva mengingatkan. Oke, terima kasih Eva. Nah, jadi hari ini kalian kerjakan evaluasi di Google Classroom juga ya. Kemudian Siap, Bu. sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan hari ini, mari kita tutup pelajaran kita dengan membacakan doa. Silahkan Yuda, tolong pimpin doanya. Siap, Bu. Untuk mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Yuda. Ibu ingatkan lagi ya anak-anak sekalian bahwasanya
kita harus tetap menjaga kesehatan, tetap belajar di rumah, membaca, kemudian mengerjakan tugas, dan jangan lupa upload tugasnya tepat waktu. Sekian dari Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bu Iya, Tina. seluruhnya sama-sama ya. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih Bu Revina. Kita kasih upload juga buat Bu Revina. Oke. Bu Revina sudah mulai tertata, sudah mulai bagus ya. Untuk pembukaan, salam pembuka, absen dan sebagainya. Tapi tadi kelupaan ya, sebelum di kegiatan inti nggak disebutkan tujuan Bu Revina. Sudah, Bu. Disebutkan tujuan, Bu. Ya. Iya, Saya oke. sebutkan tadi, Bu. Oh iya. Oke. Ya. Waktunya aja nanti di Ya, waktunya, Bu. Nanti yang lain sambil lihat catatan di di chat saya ya. Jadi kalau lihat kan akhirnya saya nggak udah ngomong tentang waktu ya. Ini udah 15-17 menit Ibu. Oke. Sesuai dengan arahan Pak Abdul Syukur tadi ya. Iya. Bisa dengan ini aja Bu, tanda mengangkat tangan mungkin. Oh, Ya, yaudah. mungkin ya Anda angkat tangan dari yaudah. Bu. Yaudah, Bu. Oke. Ini tadi udah saya nulis nggak lihat ya Bu. Oke deh. Ya udah. Kita tes resen ya Pak Haji ya. Oke. Buat pengamat silahkan, ada yang mau menanggapi sebentar aja, 1 menit. Pak Tatang sama Bu Eva ya. Bu Dede. Bu Dede gimana Bu Dede? Atau Pak Iya Tatang Ibu, dulu? terima saya terlebih dahulu. Kalau menurut saya itu sudah bagus, sudah tertata, Ibu, dari awal tadi mungkin ya dari itu waktunya ya Ibu. Kemudian di penutup karena mungkin terlalu berburu-buru gitu kan, karena waktu juga ya. Mungkin itu aja Ibu. Oke. Udah bagus semuanya, Oke, udah bagus. ya. Pak Tatang gimana? Terima kasih. Bu. Ya, sama Bu. Untuk penampilan Bu Revina sudah bagus. Ya, yang mungkin dari waktu saja yang dibutuhkan. Oke, berarti udah bagus Bu Revina. Oke. Karena waktunya aja ya. Karena waktu penutup tadi buru-buru dari cepat-cepat langsung cut belum ya kok Nek. Ya Bu Revina ya. Iya Bu. Terus tadi agak tegang ya Bu ya. Biasa aja. Nggak kayak biasanya kalau kita ngobrol biasa Bu Revina ya. Iya Bu. Deg-degan Bu. Tadi kelihatan tegang ya Ibu ya. Alhamdulillah, syukur ada yang tambahin Pak. Ya, baik Bu Dwi, saya kira Bu Dwi ngatur sudah bagus ya. Terutama waktu tadi Bu Dwi sudah berusaha untuk lewat chatting. Kemudian dilihat mungkin usul Pak Diki bagus dari raise hand. Ya, Raise hand itu artinya sudah ini ya, lampu kuning. Yeah. Lampu kuning. Ya memang di sini ya, di inti itu kenapa penutupan itu menjadi terburu-buru karena Bu Bena tidak mengatur waktu. Disuruh penutupan itu harus kasih waktu. Yang tadi saya bilang inti itu banyak yang dilewat Bu. Ibu tadi kalau memakai project based learning itu bisa disebutkan. Kalau aslinya saya akan bentuk ini Bu, saya akan bentuk kelompok, dibagi kelompok. Jadi tidak hanya full ceramah seperti tadi. Ya, itu ceramah. Itu memang model-model pembelajaran yang Bapak Ibu gariskan. Itu nggak dipraktekkan di sini, hanya sedikit. Karena waktu kan, tapi Suaranya putus-putus Pak. Suaranya putus-putus. Putus-putus ini di sudah selesai. Suaranya putus-putus tuh Pak, kayak ada orang lagi motong kayu. apa karena di Putus saya ya, bisik ya Pak? Ya, enggak. Coba Ibu di unmute. Di respon ini ya, website tukang. Unmute coba Bu. Sudah. Oke. Kalau Ibu sudah di unmute, Bu Dwi. Jadi saya kira itu ya Bapak Ibu ya. Jadi
Sudah terdengar suara bagus? Sudah, Pak. Ya, Sudah, Pak. jelas Pak. Bagus Pak. Nah, Bagus. jadi nanti Bapak Ibu, saya berulang ingin katakan inti itu yang banyak dipotong. Dipotong itu bukan tidak ini. Iya, Putus-putus lagi, jelas, Iya, Pak. tapi diingatkan, tapi diberitahu. Masih tidak jelas? Kurang jelas? Jelas Pak. Masih. Sekarang jelas. Nah, saya tutup kamera saja Bapak Ibu ya. Ya, Jadi Pak. begitu Bapak Ibu. Jadi supaya nanti penutupan tidak terburu-buru seperti yang dialami Pak Diki, Bu Revina, itu Bapak Ibu diatur di inti. Di inti itu banyak yang dilewatkan. Yang penting hal-hal yang misalnya tadi Bu Revina juga sudah dengan tujuan ya, tujuan pembelajaran. Kemudian langkah-langkah K13 itu mengamati, menanya itu bisa dipersingkat-singkat itu. Singkat. Kemudian nanti model pembelajaran apakah mau problem based learning. Misalnya, saya kalau bentuk seperti ini saya perlu waktu banyak. Dijelaskan aja, dijelaskan langsung di-cut. Ini aslinya saya menerapkan ini karena waktunya tidak banyak, terbatas. Jadi saya langsung saja menanyakan kesimpulan kelompok ini. Ya kalau satu bagaimana, kelompok dua bagaimana. Jadi diskusinya nggak usah di ini. Nah, nanti pertanyaan tidak perlu banyak peserta yang bertanya. Jadi Bu Revina jangan terlalu banyak tanya juga. Jadi kasih 1-2 orang bertanya itu untuk memperlihatkan ada diskusi di kelas. Sebagai contoh, Pak, sebagai contoh, kan ini bukan the real time yang waktu yang sesungguhnya, ya. Nah, itu. Kemudian nanti sudah selesai, nanti ibu guru dan bapak guru itu fungsinya menguatkan. Satu orang cukup, contoh satu orang cukup, kemudian dikuatkan. Nah, kemudian Bapak Ibu mengatur waktu dengan leluasa untuk penutupan. Karena penutupan juga dinilai itu nanti, Bu. Penutupan dinilai hal-hal yang penting yang biasa Bapak Ibu guru lakukan di penutupan itu kan meyakinkan daya serap anak-anaknya apakah sudah mengerti apa tidak. Itu kan biasanya dengan soal ya. Soal bisa dengan quizzes, bisa dengan yang kayak yang digital itu ya, ada tabot, kahot, quizzes dan lain sebagainya. Tapi bisa juga dengan satu pertanyaan dijawab oleh satu siswa dianggap mewakili. Nah, kemudian langsung kesimpulan. Ya tahu kesimpulan dengan refleksi disamakan apa tidak Budi selama ini? Sama Pak. Nah, tadi bagus Bu Revina minta bantuan anak-anak untuk ini, tapi jangan lupa dikuatkan. Di mana anak-anak itu harus berpendapat itu. Berpendapat cukup 1 orang. Jadi gitu ya, semuanya cukup satu. Di inti jangan terlalu banyak. Banyak yang dipotong lah gitu ya. Banyak potong. Biar nanti Ibu bisa waktu leluasa untuk penutupan. Jadi tidak terburu-buru, tidak udah habis nih waktunya. Jadi ngatur waktu gitu ya. Terima kasih Bu Dwi. Saya kira langsung saja ke yang kedua Bu Dwi. Yang ketiga ya. Ketiga ya. Ya, sama-sama Bu Revina ya. Ya. Berarti ini saya matikan dulu yang untuk tadi ya Pak. Iya betul.